Hai sahabat Ami dimanapun Anda berada, jumpa lagi pada kegiatan hari ini Ami bersama dengan beberapa rekan-rekan dari Dinas PPEI, di mana hari ini kita lagi mengadakan acara yaitu tentang ekspor impor. Nah, sedangkan ekspor impor itu apakah dan bagaimanakah? Di sebelah kita ini ada Bunda yang cantik, kebetulan beliau ini juga salah satu dosen bagaimana terus fasilitator juga di. Mungkin kita akan langsung berkenalan dengan beliau bisa memperkenalkan dirinya, apa sih kiat beliau, tugas beliau, dan apa canangan beliau untuk ke depan bagi UMKM yang ada di Indonesia. Selamat pagi. Pagi Bu Tami. Monggo. Namanya siapa nih? Jauh-jauh dari Jakarta ini ya? Dari Bogor saya. Oh, dari Bogor. Oh ya. Baik, tadi sudah diperkenalkan, nama saya Rinrin, saya dari Bogor. Background saya di teknologi pangan dan teknik kemasan. Jadi saya biasa mendampingi para UMKM untuk bagaimana bisa memperbaiki dari sisi teknisnya ya Bu, dari sisi produknya agar produk-produk mereka bisa memenuhi standar-standar kualitas, terutama untuk ekspor yang tentu standarnya beragam ya, beda negara beda standar, sehingga dengan memenuhi standar bisa mempermudah mereka untuk memasuki pasar ekspor tentunya. Dan hari ini insya Allah salah satunya kita akan membekali, memotivasi para UMKM untuk menuju ke situ. Jadi kita ada 3 hari. Hari ini kebetulan dengan saya, besok ada Bu Dika ya, hari ketiga nanti ada Pak Irwan, hari kedua dan ketiga mungkin nanti akan lebih banyak berbicara tentang bagaimana peluang dan pasar ekspor, strategi untuk memasuki pasar ekspornya. Hari ini biasanya hari pertama memang kita introduction lebih kepada motivasi gitu ya, dan membuka wawasan para UMKM bahwa ada peluang itu gitu, dan bagaimana kita mempersiapkan diri untuk bisa menembus pasar ekspor ini. Kan kita semakin hari ini pasar bebas ya Bu ya. Iya. Di satu sisi ini peluang kan sebenarnya buat kita semua, tapi jangan sampai ini menjadi ancaman di mana produk luar banyak masuk ya. Ke sini. Nah, sekarang mudah-mudahan produk UMKM kita yang akan membanjiri pasar luar, seperti itu. Berarti istilahnya kita mempersiapkan diri untuk tempur kalau misalkan kita nanti produk kita ada di pasar ekspor. Betul. Jadi baik di kemasannya maupun bagaimana tata kita supaya produk kita benar-benar layak untuk masuk ke pasar ekspor. Betul. Karena dengan pasar bebas itu kan sudah tidak ada batasan. Yang bisa membedakan produk satu sama lain itu hanya mutu. Misalnya sama-sama keripik buatan Indonesia, Malaysia, Singapura, semua orang bisa memasuki pasar. Lalu konsumen memilih yang mana? Pasti memilih yang mutunya bagus. Nah, itu yang harus kita persiapkan, karena kita bisa ekspor saja sebenarnya belum cukup. Kita bisa sampai nih produk kita sampai ke Jepang, ke Korea, tapi nyampe Jepang, nyampe Korea ternyata nggak disukain, kan nggak repeat order juga. Jadi bukan hanya bagaimana sih cara produk kita itu bisa ekspor. Kalau itu saja mungkin sudah banyak nih yang mulai dilakukan ya. Iya. Tapi banyak yang nggak ada repeat ordernya setelah itu. Jadi hanya untuk kirim aja atau kirim sampel aja, tapi tidak ada balik lagi untuk. Nah, biasanya hanya kalau mencapai target ekspor saja. Nampaknya kita sekarang harus merubah mindset itu. Jadi harus memulai dari bagaimana agar produk kita itu diterima dan dicintai oleh konsumen di negara tujuan kita. Keren banget. Berarti di sini nanti ada kiat-kiat ya bagaimana UMKM itu meningkatkan dari produknya itu sendiri, baik lewat mutu, kemasan maupun dari rasa. Betul. Karena selain mutu dan rasa itu, ada satu hal yang sering kita lupakan adalah etika dan budaya Bu. Selera. Kan seringkali UMKM kita itu selalu berpikir apa yang dia suka, apa yang kita suka. Oh iya benar. Padahal kalau ekspor itu kan harus kita berpikir apa yang mereka suka. Oh gitu, iya ya. betul. Hal yang sepele misalnya warna ya. Warna, kenapa sih misalnya orang Amerika itu senang warna merah? Mau KFC, McD semuanya warna merah gitu ya. Iya. Kenapa sih orang Timur Tengah itu senangnya warna kuning dan hijau? Kalau masalah suka itu kita nggak bisa ganggu gugat.
Maksudnya kita nggak bisa mempertanyakan kulturnya mereka. Betul. Gitu. Kita nggak bisa kenapa suka itu, kenapa suka ini. Itu kan orang suka sah-sah saja. Iya. Tapi itu tidak, biasanya persyaratan itu tidak tertulis. Tidak tertulis kan. Betul. Dan kita jarang tahu. jadi, Makanya diadakan pelatihan ini supaya tahu. Iya betul. Seringnya kan yang tertulis persyaratan umum. Ya, komposisi dari kadar mikrobiologinya, dari kimianya, dari fisiknya gitu ya. Oke, memenuhi standar bisa masuk ke negara itu. Tapi ternyata mereka nggak suka nyampe sana gitu. Nah itu yang sering kali terlupakan, bahwa kita juga harus mempelajari apa sih yang mereka suka, apa sih yang menjadi kegemaran di sana, tren di sana, sehingga produk kita itu nanti di sana bisa benar-benar dicintai gitu. Bu Ririn, boleh tahu enggak apakah ketika Bunda ini mengajar untuk tahu itu, Bunda juga mengadakan riset bagaimana ternyata orang Dubai itu sukanya ini, warnanya ini, lebih ke ini gitu. Apakah ada riset-riset juga? Ya, betul, itu saya selalu menyarankan pada semua UMKM maupun industri pangan gitu ya. Negara ini kan banyak banget di dunia ya. Yeah. Tentu yang harus kita pilih pertama, kita mau ekspor kemana. Nah, kalau setelah tahu tujuan yang mau ekspor kemana, berarti kita harus betul-betul mempelajari tentang negara itu, dari mulai persyaratannya, dari mulai aturan-aturan yang ada di negara itu, dan termasuk etika dan budaya negara itu, kesukaan negara itu. Misalnya kalau India gitu, mereka kan kayak sapi, itu kan dewanya mereka ya. Yeah. Tiba-tiba kita menjual bikin abon sapi, ada gambar sapinya, marah mereka gitu. Padahal di aturannya mereka nggak tertulis, tidak boleh ada gambar sapi gitu. Kan nggak tertulis seperti itu ya Bu ya. Tetapi memang tidak bisa ternyata. Tidak bisa. Sama dengan kalau kita mungkin Nabi Muhammad gitu ya, ada pada kemasan, iya. Marah nggak kita? Iya, marah betul, kan? Betul, ya benar. Seperti itu. Nah, banyak hal yang tidak tertulis juga, yang mungkin harus dipelajari sebelum produk kita memang dikirimkan gitu. Dan di sini nanti kita akan UMKM ini atau IKM ini akan dikasih tahu ada, ya mungkin tidak semua negara, tapi paling tidak tahu detail-detail yang harus dipelajari untuk bisa memasuki pasar ekspor di negara tujuan tersebut. Betul. Jadi intinya sih lebih pada mudah-mudahan 3 hari ini para UMKM itu terbuka wawasannya dan terutama termotivasi untuk memperbaiki produknya dan bisa menembus pasar ekspor. Bahwa nanti mereka akan memilih ekspor kemana, nah itu nanti mereka akan mempelajari tentang negara tersebut gitu. Itu kalau untuk mempelajari negara tersebut nggak sulit kok sekarang, kan dengan internet dan lain sebagainya ya mudah. Ya, sekarang tinggal meningkatkan motivasinya aja, meningkatkan motivasi semangat mereka untuk bisa menembus pasar ekspor itu. Insya Allah pasti ada jalannya. Keren. Sahabat Ami dimanapun Anda berada, keren sekali Ibu di samping kita, karena semangatnya yang tinggi ini untuk membantu para UMKM dan IKM yang ada di Indonesia untuk berani maju ekspor dan jangan takut untuk berani ekspor bagi Indonesia. Itu ya Bu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Ami, kali ini tetap di acara PPEI di mana Dinas Perdagangan lagi mengadakan acara tentang ekspor dan impor. Jadi sebelah Ami ini ada Mbak Edi, mungkin beliau nanti akan menjelaskan apa sih kegiatan hari ini atau bagaimana kegiatan hari ini dilakukan untuk membantu para UMKM dan IKM yang ada di Jawa Timur. Monggo Pak Edi, mungkin diperkenalkan dulu Bapak, tugas di mana, terus ada apa sih kegiatan hari ini gitu loh. Karena kan selama 2 tahun ini kita pandemi ini tidak ada kegiatan untuk para UMKM. Terus tiba-tiba sekarang ada pelatihan, di mana pelatihan ini langsung mengadakan acara tentang bagaimana kiat ekspor gitu. Baik, terima kasih. Selamat pagi sobat semua. Terlebih dahulu perkenalkan, saya Pak Edi Wiono, yang sehari-hari saya sebagai Kepala Bidang Perdagangan Internasional di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur. Baik, yang
terkait dengan kegiatan kita pagi hari ini ada kegiatan pelatihan ekspor yang ini merupakan kegiatan kerjasama dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur dengan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia melalui Balai Besar Pendidikan Pelatihan Ekspor Impor. Nah, kegiatan ini sebenarnya sudah dimulai sejak 2 tahun yang lalu, kurang lebih tahun 2019, 2020, 2021 ini. Nah, tentunya kegiatan ini dimaksudkan adalah dalam rangka untuk menciptakan para IKM-KM supaya bisa menjadi eksportir, dan juga ini adalah dalam rangka tentunya untuk mendorong ekspor, yang mana tentunya semua tahu bahwa ekspor ini akan memberikan nilai tambah bagi negara untuk devisa, di samping untuk saya kira untuk memperbaiki perekonomian para pelaku usaha, karena apabila ini bisa ekspor tentunya pendapatan akan lebih meningkat. Nah, pada prinsipnya bahwa pelatihan ini menciptakan eksportir baru, dan pelatihan ini memang ada beberapa kategori. Ada yang sudah dilakukan langsung dari Balai Besar Pendidikan Pelatihan Ekspor Jakarta. Ini juga lagi berlangsung sekarang ini di Jawa Timur. Mereka punya pelatihan semacam ini, tetapi ini lebih panjang waktunya, lebih panjang. Dia 1 tahun anggaran, dilakukan 8 kali tahapan. Ya, walaupun ini di tengah pandemi, mereka bisa lakukan dengan daring sebagian, dengan online, dan sebagian juga jika memungkinkan maka dilakukan dengan offline. Nah, yang hari ini khusus ini ada istilahnya co-sharing, artinya ada sharing pembiayaan antara PPI tadi, Pendidikan Pelatihan Ekspor Impor, dengan Dinas Perindustrian Jawa Timur. Hari ini yang dibicarakan skemanya seperti itu, sehingga ada istilahnya co-sharing pelatihan pemasaran. Nah, kemudian yang terkait dengan peserta hari ini yang kita ikutkan adalah para IKM binaan Dinas Perindustrian Provinsi Jawa Timur yang sudah dilakukan namanya dikurasi, ya, dinilai, diseleksi. Nah, kenapa seperti itu? Karena memang di Dinas Perindustrian Perdagangan ini punya namanya program ataupun inovasi namanya Pondok Kurasi, yang mana ini adalah dalam rangka menciptakan para IKM ini menjadi bisa berdaya saing. Nah, kurasi itu seperti apa? Kurasi itu dilakukan, yang dikurasi itu ada meliputi legalitas mereka, perizinannya, kemudian di samping itu juga dikurasi produknya, kualitas produknya, berikut kemasannya. Nah, dari program itu maka kawan-kawan yang mengikuti pelatihan hari ini adalah merupakan UKM atau IKM unggulan ya, sudah dikurasi. Karena konsep kami, program kami bahwa yang sudah lolos kurasi tadi maka akan kita berikan fasilitasi berupa ada beberapa kegiatan kita. Contoh dalam hal ini karena di produk berarti sebagai pemasaran produk, promosi produk melalui ada pameran, kemudian ada misi dagang, kemudian juga ada bisnis matching dengan luar negeri. Nah, salah satunya kemudian juga kita punya beberapa dashboard marketplace, ya, seperti Grab BPI kita kerjasama dengan marketplace Shopee, Bukalapak dan sebagainya. Kemudian kita juga punya galeri di Disperindak. Itu nanti Ibu kalau ingin tahu itu di Disperindak itu kita punya galeri di ruang di kantor baru itu. Kemudian kita juga punya gerai BPI 360 derajat itu yang bisa dilihat dengan
selama 24 jam. Karena hybrid. Ada yang offline, ada yang online. Yang online berarti itu perubahannya pesat banget ya ini selama pandemi ini. Nah, jadi soalnya kayaknya kemarin nggak ada deh kayaknya kayak gitu ini Jawa Timur. Belum ada. Kalau galeri sudah ada yang manual. Galerinya sudah kayak yang di Juanda itu kan? Oh, kita sebenarnya di Siwalan. Kalau di itu dinas koperasi kalau itu. Oh, kalau yang berarti beda lagi. Berarti di Siwalan. Ya, kalau yang yang di Juanda itu dinas koperasi dan UKM. Saya pun pernah sana. Kita punya gedung kembar itu, itu ada galeri, ada CTH. Tapi kalau di kami di Disperindak ini kami ada galeri, tetapi ini melekat di kantor memang, tidak ada gedung khusus, tapi itu di sebagian ruangan kita, kantor. Kemudian juga ada namanya gerai BPI 360. Berikut juga ada beberapa dashboard marketplace kita itu seperti dolan untuk promosi produk unggahan maupun dahan untuk promosi bahan-bahan pangan. Seperti itu banyak sebenarnya inovasi yang ada di kita itu yang terkait dengan bagaimana membantu untuk mempromosikan atau memasarkan produk-produk dari seperti itu. Pak Hedi, ini kan kayaknya loh sesuatu yang wow banget setelah masa pandemi 2 tahun ini, karena ternyata ada galerinya, ada kurasi untuk produknya. Kayaknya kan mereka lebih diajari untuk lebih fokus lagi bagaimana mereka memasarkan produk ke luar negeri. Kiat-kiatnya untuk bisa masuk ke pasar yang dilakukan hari ini, tadi kan Bu Ririn bilang bahwa kita akan mencoba untuk kemasannya dulu, bagaimana kita mengetahui tentang pasar yang dituju kita, karena setiap negara ternyata punya keinginan sendiri, warna sendiri yang harus ditaati. Itu bagaimana ini Pak Hedi? Jadi untuk pemasaran ini memang tujuan akhir ya dari para pelaku usaha ini. Karena apa? Ya kalau produksinya sudah ada, sudah bagus, jadi pasarnya bagaimana, menjamin pasarnya ada. Untuk itu upaya-upaya kami tadi melalui beberapa inovasi yang kami ciptakan, karena memang kebetulan dengan pada pandemi itu kita kan stuck ya, kegiatan itu betul-betul dibatasi. Kalau bertemu dengan orang per orang ini tak bisa, sehingga kita melakukan dengan bentuk-bentuk yang sifatnya lebih pada online. Dan itulah kami akhirnya dinas kami menyediakan beberapa kegiatan seperti pasar murah online, kemudian tadi ada gerai BPI, ada dashboard dolan, dahan dan seterusnya, termasuk pelatihan-pelatihan yang sifatnya adalah hybrid. Jadi ada kesempatan, ketika ini kesempatannya bisa online, offline, maka kita lakukan offline. Dengan catatan tetap ada progres ya. Nah, tadi saya coba itu setting tempatnya sedemikian rupa. Nah, kemudian bagaimana strateginya untuk bagaimana kita memasarkan? Tentunya tadi langkah-langkahnya adalah mempromosikan. Strategi pemasaran dengan promosi. Lah promosi apa aja? Kegiatan-kegiatannya. Promosi antara tadi saya katakan ada pameran. Kemudian termasuk ada melalui dashboard kita tadi. Kemudian juga melalui misi dagang. Kita akan mempertemukan pelaku ini dengan buyer yang ada di luar negeri maupun dalam negeri. Kalau ini kita bicara masalah konsep luar negeri, maka langkah-langkah kami ini kan menyiapkan personilnya. Setelah ini nanti kami akan melakukan koordinasi dengan ada namanya beberapa perwakilan dagang yang punyanya Kementerian Perdagangan di luar negeri. Itu ada namanya ITPC, Indonesia Trade Promotion Center. Kemudian ada adat atas perdagangan yang tersebar di kurang lebih 46 negara. Kalau yang ITPC ada 19 negara. Nah itu kami aktif melakukan komunikasi dengan mereka itu, sehingga yang kami lakukan sejak tahun 2020 ketika pandemi itu, kami telah melakukan namanya business matching online. Jadi ketemunya lewat daring, lewat webinar. Nah, para pelaku ini juga menunjukkan. Nah, di sana tuh nanti memang ada prosedurnya. Yang pertama memang
kami harus melakukan koordinasi itu dengan apa? Dengan mencari informasi apa yang ada aturannya di sana, persyaratannya, kemudian potensi produknya. Itu melalui aktivisi ataupun ada tadi. Mereka akan cerita, misalkan, oke, di Amerika ada apa? Di sana itu saat ini karena pandemi perlu furniture. Ya, kemudian perlu lagi apa? Makanan minuman, mamin. Itu yang paling disukai di sana karena pandemi. Lagi yang kira, tapi yang lain seperti dulu agak berkurang ya, yang misalkan yang sifatnya apa yang tidak diperlukan pada saat pandemi itu kan. Kemarin seperti sana tuh hotel itu kan dibuat tempat untuk isoman. Akhirnya apa? Hotel itu dirubah. Setelah selesai itu dibongkar semua furniture-nya itu. Maka dia berubah. Nah itulah kami dapat informasi sehingga kami menyiapkan di sini ya pelaku-pelaku ini yang kami undang kita temukan melalui business matching online tadi. Kalau kemarin yang sudah jadi kami dapat kontrak dagang itu mamin di Amerika. Itu keripik-keripik yang di Batu itu. Kemudian yang di sini di Surabaya di Safrida. Sebenarnya senang sekali nih Pak Edi mau pengen berlanjut, tapi kayaknya acara sudah mau dimulai. Jadi terima kasih banyak sahabat-sahabat informasi dari Pak Edi ini nanti bisa membantu teman-teman untuk bisa merapat ke dinasnya mungkin ya, bisa merapat ke dinas untuk lebih tahu lagi tentang apa sih ekspor itu dan bagaimana cara kita ekspor, karena dinas akan memberi peluang yang sebesar-besarnya kepada para UMKM untuk bisa ekspor. Terima kasih Pak Edi atas informasinya. Sama-sama. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Iya. Mungkin ada lain yang bisa diskusikan. Oke, kita lanjutkan hari ini. Di siang ini materi kedua dari Ibu Lirin yaitu tentang melanjutkan kita punya pondok kurasi di 8 titik karena adalah tidak mungkin sebelum masuk ke pasar dalam negeri maupun ekspor belum dikurasi.